Pembicaraan itu kalau membicarakan tentang hari kiamat itu selalu seksi, ramai. Pengajian kalau membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, kiamat, itu selalu banyak peminatnya. Tapi coba kalau pengajian itu tentang bab toharoh, bab tentang sholat, tentang menyucikan hati, sedikit yang mau menghadiri. Dan akhir-akhir ini itu banyak orang yang kemudian kiamat sudah dekat ini. Akhirnya membroadcast beberapa hadis atau fenomena gitu yang dianggap sebagai tanda kalau kiamat sudah dekat. Termasuk yang terbaru ini dikirim video di Arab Saudi, beberapa spot yang dulu masih berupa padang pasir, yang berupa gurun tandus, kemudian sudah menjelma katanya menjadi tempat-tempat yang hijau rano, bahkan mengalir sungai-sungai. Nah ini tanda kiamat nih. Kenapa? Ada hadisnya. Nah ini hati-hati jemaah dimuliakan Allah. Kita itu kalau baca hadis, kita baca riwayat, itu lihat penjelasan para ulama. Hadis ini sudah dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya, Jazirah Arab menghijau itu apa maksudnya. Bukan seperti yang kita pahami. Lihat syarah Sahih Muslim, lihat penjelasan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Nggak seperti yang kita pahami. Apalagi kita tempel-tempelin gitu dengan hadis, ini berarti kiamat sudah dekat. Kalau masalah tentang kiamat itu masih dekat dan jauh, itu tergantung perspektifnya. Antum misalnya mengatakan kiamat sudah dekat. Iya, dekat. Karena memang itu bahasa wahyu. Allah Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah terbelah rembulan itu dan kiamat sudah dekat. Itu bahasa wahyu. Tapi antum tidak salah juga kalau mengatakan kalau kiamat masih lama, masih jauh. Kenapa? Karena memang hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Firman Allah kiamat sudah dekat. Padahal Rasul sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Kiamat belum terjadi. Gitu. Jadi jauh dan dekat ini sama, pertanyaannya tergantung perspektifnya. Antum ditanya, Monas jauh enggak? Ya kalau yang tinggal di Jakarta atau mungkin di seberang Monas, dia bilang Monas itu dekat. Tapi kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, di Sumatera akan mengatakan Monas itu jauh. Atau bisa juga antum mengatakan dekat juga karena masih di Indonesia. Karena yang bertanya misalnya tinggal di Afrika, gitu. Antum lagi di Mesir ditanya, Monas jauh enggak? Oh enggak, dekat di Indonesia. Ya, sebenarnya jauh juga dari rumah antum, tergantung perspektifnya. Demikian juga dengan kiamat. Ya, hati-hati kita ini. Kita ini suka betul gagal paham dengan hadis Nabi SAW. Ya, ini zamannya suka gagal paham gitu. Ada hadis misalnya yang bunyi umat Muhammad akan terpecah menjadi golongan-golongan. Ya, semua masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga kemudian kita jadikan sebagai amunisi gitu untuk mengklaim diri kita dan kelompok kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang lainnya ahli susah berjamaah. Ini salah paham. Apalagi kita katakan ada Ustaz, umat Islam ini memang pecah belah. Mau Nabi sudah ngomong begitu, mau bagaimana lagi? Ini salah paham. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, itu tujuannya bukan untuk mengkhitob, bukan untuk menetapkan, udah kalian pasti akan pecah, kalian akan hancur, kalian akan saling bermusuhan. Bukan begitu. Coba lihat hadis Nabi SAW. Sebelum Rasul mengatakan, fa inni ummati sataftariku ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah, terpilah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan fahiya al-jamaah. Semua menyempal ke neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ucapan Nabi sebelum itu? Rasul mengatakan Yahudi akan menjadi 71 golongan, Nasrani akan menjadi 72, dan kalian 73. Apa pesan yang ditangkap? Artinya potensi perpecahan kita itu bisa lebih besar dari umat-umat terdahulu. Makanya apa? Jangan berpecah belah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah, nanti kalian akan tercabik-cabik menjadi kelompok yang kecil. Dan Rasul juga mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian senantiasa berjamaah, yaitu bersatu. Ini peringatan supaya kita tidak berpecah belah. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Rasul bersabda, ahabbul bilad ilallahi taala masajiduha wa abghadul bilad ilallahi taala aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai masjid-masjidnya, tempat yang paling Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Kemudian hadis ini kita jadikan sebagai alasan untuk menembak jatuh setiap upaya-upaya untuk membangkitkan ekonomi umat. Atau kalau ada ulama berbicara tentang ekonomi umat, ulama kok bicara tentang harta, bicara tentang ekonomi. Ulama itu bicaranya di masjid. Padahal hadis ini sebelum sampai kepada kita itu diterima oleh sahabat-sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf baca hadis ini. Utsman bin Affan mendengar hadis ini. Tapi apakah gara-gara
ada hadis tersebut mereka berhenti ngurusi pasar? Enggak. Mereka bahkan kemudian bangkit menguasai pasar dan kemudian menggulung ekonominya orang-orang Yahudi. Loh, apakah mereka tidak paham hadis tadi itu? Atau jangan-jangan kita curigai tidak dengar? Mereka dengar dan mereka lebih paham hadis daripada kita. Tapi buktinya mereka tidak berhenti dari pasar. Berarti kita yang gagal paham terhadap hadis Nabi tersebut, karena maksudnya bukan demikian. Makanya kita harus berhati-hati, apalagi yang awam yang tidak tahu tentang kaidah memahami dalil. Jangan sok dalil. Kadang ada orang mengatakan, kamu tidak mengikuti hadis Rasulullah ya, kamu tinggalkan hadis Nabi, kamu ikuti pendapat orang lain. Bukan begitu. Kami menerima hadis, tetapi kami menolak pemahaman Anda atas hadis tersebut, karena pemahaman Anda yang keliru. Atau pemahaman Anda, walaupun tidak keliru, itu satu dari sekian pendapat-pendapat penafsiran para ulama terhadap hadis tersebut. Karena kita perlu tahu, kadang hadis itu bunyinya A, tapi pemahaman ulama itu bisa A, bisa B, bisa C. Contoh misalnya, tentang patungan kurban, itu hadis Nabi SAW jelas dari Abdullah bin Jubair. Kunna nashtariku fil baqarah sab'ah badanah. Kami pernah di masa Nabi itu bersyarikat untuk satu sapi bisa untuk 7 orang. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan boleh dalam kurban patungan sapi sampai 7 orang maksimal kan. Justru mazhab Maliki ketika menerima hadis ini menyatakan tidak boleh patungan. Lihat tuh, hadisnya sama. 3 mazhab mengatakan ini dalil bolehnya patungan sapi. Mazhab Maliki dengan hadis ini mengatakan tidak boleh patungan. Dari mana mereka menyimpulkan seperti itu, tidak boleh patungan? Karena hadis ini berbicara ketika Rasul dan para sahabat sedang dalam kondisi safar. Kalau semuanya harus motong satu-satu nggak cukup, maka kemudian boleh bersyarikat. Sehingga kata mazhab Maliki, patungan ini karena darurat. Namanya darurat itu membolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan. Mereka juga berdalih bahwa setelah itu nggak ada riwayat para sahabat melakukan patungan. Ya, kita kan nggak pernah tuh ada riwayat misalnya Umar mundar-mandir, ditanya sama Abu Bakar, Mar, ngapain kok mundar-mandir? Ini nih mau patungan sapi, baru dapat 3 orang, kurang yang lain. Kan nggak ada tuh riwayatnya. Gitu. Artinya kita tidak sedang berbicara bahwa pendapat ini lemah, pendapat ini kuat, tapi kita lihat bahwa kadang hadisnya sama, pemahaman ulama berbeda. Maka hati-hati, di zaman seperti ini, di zaman orang banyak gagal paham, kita harus kembali kepada para ulama-ulama kita. Kita harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Dan berbicara tentang para ulama, siapa lagi kalau bukan para ulama-ulama mazhab yang mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan Quran dan Al-Hadis. Berhati-hati dari pendapat aneh-aneh di zaman hari ini, yang bermunculan orang-orang yang mereka ini nggak jelas siapa, merasa sebagai orang berilmu dan dianggap sebagai orang yang ahli, tapi ternyata ilmunya juga tidak jelas gitu.